Ucapan syukur karena pagi hari ini Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Lewat setiap pujian penyembahan kami, doa kami Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuliakan nama Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan Engkau disenangkan. Dan doa dari hamba-Mu adalah lewat setiap pujian penyembahan kami diberikan damai, kami diberikan sukacita, kami diberikan kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami. Di akhir minggu ini kami penuh dengan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dan kami percaya hari ini lewat pujian penyembahan kami semuanya pasti diberkati. Pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersama dengan saya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di doa pagi bersama dengan saya, Pastor Michael Gunawan. Sama-sama boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali bisa menyapa saudara. Setelah kemarin sepanjang hari sudah memuji memuliakan Tuhan bersama dengan saudara semuanya. Sebuah sukacita bisa ketemu dengan begitu banyak jiwa-jiwa yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali ya Bapak Ibu di GSJS, setiap jemaat Tuhan kalau ibadah kenaikan selalu semangat beribadah, gak bolos ibadah. Dan saya gak sabar untuk hari Minggu besok bisa melayani saudara. Dan Bapak Ibu mohon maaf suara saya belum pulih total. Jadi kemarin apalagi dipakai sepanjang hari, lalu Minggu besok harus khotbah sepanjang hari. Dokter memberikan nasihat untuk harus istirahat suaranya. Ya, tetapi karena saya harus tetap doa pagi, jadi saya mohon dimaafkan kalau tadi pujian penyembahannya saya nggak bisa nyanyi live Bapak Ibu Saudara karena memang saya harus menghemat suara karena kalau nggak minggu besok nggak bisa khotbah ya. Jadi saya kompromi dengan kesehatannya bukan dengan dosa ya Bapak Ibu Saudara. Di mana saya nggak perlu nyanyi tapi saya tetap khotbah ya supaya saya bisa melayani saudara semuanya. Doa saya bisa memberkati setiap saudara supaya kita terus bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang saya yakin akan memberkati. Jadi saya mohon izin selama 1 minggu ke depan dari hari ini dan nanti minggu hari Senin dan nggak tahu sampai hari apa saya mau istirahat dulu untuk nyanyi. Tetapi saya akan tetap khotbah dengan suara saya yang terbatas. Tapi doa saya bisa menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara ya, mohon pengertiannya. Bapak Ibu Saudara mari kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Jangan lupa sepanjang minggu ini ada banyak ibadah-ibadah luar biasa. Di dalam minggu ini ada ibadah youth Bapak Ibu Saudara yang saya percaya akan memberkati. Lalu Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa kita punya begitu banyak acara-acara yang sangat luar biasa buat setiap Bapak Ibu Saudara. Yaitu di hari Minggu kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Tapi yang penting adalah minggu besok Bapak Ibu. Ya kita ada ibadah di mana saya akan mulai satu seri khotbah yang baru tentang Roh Kudus. Sama-sama tulis di live chat, saya butuh Roh Kudus. Nah kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini ya tentang Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bisa menjadi bagian dari kehidupan orang percaya dan doa saya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mau baca dengan suara yang keras. Judulnya adalah Yesus dan Beelzebul. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara ya. Siapa Beelzebul? Kita mau belajar bersama-sama. Kita mau merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Ya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Nah ketika setan itu keluar, jadi saudara kita tahu bahwa setan gak punya kemampuan untuk menghadapi Tuhan Yesus karena itu keluar. Orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama dengan aku,
ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Percaya sama-sama kita mau katakan? Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari sebuah peristiwa di mana ada fitnahan terhadap Tuhan Yesus, bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari salah pengertian orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah jangan salah mengerti. Kita tulis di live chat, jangan salah mengerti. Bapak Ibu Saudara, bayangin ya, hanya karena sebuah salah pengertian yang namanya Tuhan Yesus bisa dikira menjadi penghulunya setan. Bapak Ibu Saudara, ini bahayanya ketidakmengertian. Karena kalau orang itu benar-benar menjadi orang yang tidak mengerti, maka dirinya itu bisa tersesat di jalan, bahkan dia bisa kehilangan kesempatan-kesempatan untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, semestinya ya, kalau Tuhan Yesus ini melakukan mujizat untuk orang bisu ini, seharusnya Tuhan Yesus juga bisa lakukan mujizat untuk mereka. Tetapi mereka kehilangan kesempatan itu, kenapa? Karena mereka membuat keputusan untuk salah mengerti. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita juga sebagai orang percaya tidak salah mengerti, tetapi kita benar-benar memiliki sebuah pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita mau belajar bersama-sama di ayatnya yang ke-14 dan ayatnya ke-15. Dikatakan pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa supaya kita tidak salah mengerti, catat yang pertama, kita tidak boleh curiga dengan Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, jangan curiga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini semestinya celebrate, mestinya mereka merayakan, mestinya mereka bertepuk tangan, mestinya mereka teriak-teriak, mereka sorak-sorai. Kenapa? Karena orang bisu ini telah disembuhkan. Tetapi malah mereka menuduh dan memfitnah Tuhan Yesus dan berkata bahwa ini orang memakai kuasa Beelzebul. Saudara, sedih banget ya, yang semestinya mereka merayakan tapi mereka akhirnya jadi orang yang penuh dengan kecurigaan. Orang kalau penuh curiga itu dalam hidupnya pasti akan salah mengerti. Orang kalau hidupnya curiga itu pasti akan kehilangan berkat yang semestinya dia terima. Saudara, orang itu kalau curiga sama orang itu selalu kehilangan sukacita. Orang kalau curiga sama orang selalu kehilangan damai sejahtera. Orang itu kalau curiga sama orang, dia nggak akan menerima apa yang seharusnya dia terima. Saudara, kalau kita curiga dengan pendeta misalnya. Saudara curiga misalnya dengan saya, ini maksudnya apa Pastor Michael khotbah setiap pagi, doa pagi. Ya buat apa, isi pesan-pesannya isinya apa, maksudnya apa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan berkat. Akhirnya kita jadi nggak dengar firman, kita nggak dapat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus curiga dengan apa? Kita terus curiga dengan berita, maka kita nggak akan mendapatkan fakta yang sebenarnya. Oh, ini apa? Ada agenda apa di belakangnya? Nah, apalagi kalau kita curiga sama Tuhan. Aduh, Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu curiga sama Tuhan, dia tuh kehilangan banyak berkat. Ya, ada orang itu yang benar-benar kehilangan kesempatan deh menurut saya. Ya, untuk menerima berkat yang besar. Kenapa? Hanya karena mereka itu curiga, oh Tuhan itu gini, Tuhan itu gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus membuat keputusan jadi orang Kristen, gak boleh jadi orang Kristen yang curiga dengan Tuhan. Saudara harus membuat keputusan supaya kita gak salah mengerti bahwa kita selalu megang kebenaran di atas kecurigaan. Artinya apa? Artinya maka ayo kita gak boleh punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh tentang Tuhan. Yang kita pegang adalah kebenaran yang Dia sudah nyatakan. Saudara, jangan kita punya asumsi-asumsi yang buruk tentang Tuhan, tapi kita selalu memegang kebenaran tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang suka berasumsi, ada yang banyak suka fitnah, banyak orang yang curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini Tuhan yang jahat. Nah, Saudara, tetapi kita sudah tahu semuanya bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi supaya kita nggak curiga, kita pegang aja kebenaran di atasnya. Kita berkata, oh saya nggak peduli orang ngomong apa. Saya nggak peduli perasaan saya bilang apa. Yang saya tahu Tuhan Yesus itu baik. Yang percaya boleh katakan amin. Jangan kita curiga, ada yang bilang, oh Tuhan itu marah dengan kita. Oh Tuhan itu lagi menghukum saya. Saudara, jangan kita curiga bahwa ada hukuman Tuhan atas hidup kita. Ayo,
Kita pegang kebenaran, kebenaran firman Tuhan berkata apa? Bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi penuduhan, tidak ada lagi penghakiman. Artinya apa? Dia sudah mengampuni kita. Saudara, kalau kita minta ampun, kita berbalik kepada Tuhan Yesus, kita berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Saya percaya pengampunan selalu tersedia buat kita. Sebab itu kita nggak perlu curiga bahwa Tuhan marah sama kita, Tuhan menghukum kita, Tuhan lagi memberikan kita pelajaran lewat kekerasan. Enggak, Tuhan kita selalu mengajarnya dengan kasih. Tuhan selalu mengajarnya lewat pengalaman-pengalaman hidup yang tentunya tidak akan mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara, saya itu bersyukur bahwa saya bisa terus menyampaikan kebenaran kepada jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau jemaat itu mungkin ada pertanyaan, jemaat itu ada asumsi, jemaat Tuhan itu ada keraguan, maka di situ akhirnya bisa diobati atau bisa dikalahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, firman Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak kebenaran. Masa kita mau curiga lagi dengan Tuhan? Ada yang berkata Tuhan ini terlambat. Saudara, sama seperti Marta. Marta itu bilang bahwa Tuhan engkau terlambat. Ya seandainya engkau datang. Itu kan curiga dengan Tuhan. Tuhan gak tahu waktu yang terbaik. Saudara, kalau hari ini mungkin seperti Marta kita berkata sama Tuhan. Tuhan itu terlambat nolong saya. Itu namanya curiga sama Tuhan. Ya akhirnya kita jadi salah pengertian. Tuhan Yesus hadir di situ untuk membangkitkan Lazarus, tapi dia berpikir Tuhan Yesus datang ke situ cuma untuk menghibur. Akhirnya hampir aja dia tidak mendapat apa yang seharusnya dia dapat, yaitu kebangkitan adiknya. Saudara, ayo jadi orang Kristen jangan curiga sama Tuhan. Apapun keraguan, apapun perasaan negatif yang muncul, kalahkan dengan kebenaran. Orang-orang ini ya, buat apa sih mereka ini menjadi orang-orang yang marah-marah? Ngapain sih mereka ini jadi orang-orang yang selalu menjadi orang yang curiga sama Tuhan? Ada yang berkata, oh ini pakai kuasa setan, oh ini dia adalah penghulunya setan. Buat apa sih Bapak Ibu Saudara? Hari ini jangan kita terikut dengan konspirasi-konspirasi. Jangan kita ikut dengan pengajaran-pengajaran orang-orang yang aneh-aneh. Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar jadi orang Kristen yang kita selalu mengutamakan kebenaran. Ya, yang pasti adalah segala yang baik dalam hidup kita pasti dari Tuhan. Segala yang buruk itu datang dari iblis. Dan kadang-kadang salah kita sendiri. Tapi yang pasti adalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya Tuhan pasti pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang yang kedua, ayo kita catat sama-sama. Supaya kita tidak salah mengerti, yang pertama kita jangan curiga dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-16. Ayo kita baca bersama-sama. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaannya terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah saudara, yang kedua, ayo supaya kita tidak salah mengerti. Yang pertama, jangan curiga dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Sama-sama tulis di live chat, memiliki pikiran Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang-orang Kristen yang tidak salah mengerti, kita harus memiliki pikiran Kristus. Kalau tidak, maka pikiran kita akan kemana-mana. Dikatakan di ayat yang ke-17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Saudara, kadang-kadang pikiran kita itu yang menjatuhkan kita. Setuju gak sama saya? Kadang-kadang yang menjatuhkan kita, yang menghancurkan kita, yang merusak hidup kita adalah ya pikiran kita sendiri. Kadang-kadang pikiran kita aneh-aneh. Dimulai dari curiga, dan curiga kalau dibiarin, akhirnya pikiran kita jadi negatif. Akhirnya pikiran kita jadi jelek. Pikiran kita jadi selalu cenderung selalu untuk menjatuhkan diri kita sendiri dan keadaan kita sendiri. Saudara, mereka mencobai Yesus. Kenapa mereka bisa sampai mencobai Yesus? Karena pikiran mereka sudah kemana-mana. Mereka awalnya curiga dan akhirnya mereka mulai bertindak atas kecurigaan mereka itu. Pikiran mereka jadi jahat. Saudara, yang lebih parah daripada curiga adalah pikiran yang jahat. Aduh Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikirannya udah jahat, wah, akhirnya semuanya pasti akan kacau. Saudara, mereka tidak hanya berhenti dengan berpikir Yesus adalah kerjasama dengan setan, tetapi mereka mencobai Yesus. Orang-orang yang pikirannya jahat, Tuhan aja bisa mereka cobai. Orang yang pikirannya jahat, Tuhan aja bisa dilawan. Saudara,
Orang kalau pikirannya jahat, hal yang baik aja bisa jadi buruk. Aduh Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, terutama jemaat doa-doa pagi yang saya gembalakan di tempat ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang pikiran kita itu kita kendalikan. Yang pikiran kita itu kita mengikuti aja pikiran Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita segala yang baik, segala yang indah, segala yang manis. Semuanya kita tuh pikirkan. Nah pertanyaannya, isi pikiran kita hari-hari ini apa? Apakah pikiran kita isinya yang baik? Apakah pikiran kita isi hal-hal yang positif? Atau pikiran kita justru hal-hal yang buruk? Bahkan kita selalu menantang Tuhan, kita menuduh Tuhan, lalu kita ngambek sama Tuhan, marah dengan Tuhan. Pikiran kita jahat tentang Tuhan, sampai kita mencobai Tuhan, sampai kita berkata, Tuhan kalau Engkau benar-benar ada, Tuhan kalau Engkau benar-benar hidup, kalau Engkau benar-benar sayang dengan aku. Wah, pikiran kita udah mulai jahat. Kita berkata Tuhan udah gak sayang sama kita. Kita udah mulai berkata bahwa Tuhan itu rasanya gak ada Pak Pendeta. Rasanya Tuhan itu gak pernah jawab doaku. Karena itu aku meragukan kehadiran Tuhan. Nyata atau enggak sih? Atau memang kita hidup ini gak ada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya punya sebuah kerinduan jemaat doa pagi. Pikiran kita mulai kita arahkan. Pikiran kita mulai kita rubah. Pikiran kita udah mulai kita seperti kalau saudara ingat zaman dulu radio. Kita tune ya, kita arahkan ke channel yang benar, yaitu pikiran Kristus. Pikiran Kristus gak maksain kehendaknya. Pikiran Kristus gak pernah mikir yang jahat tentang Tuhan. Pikiran Kristus gak pernah selalu ngomong negatif tentang segala keadaan dalam hidup kita. Pikiran Kristus berkata segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Pikiran Kristus berkata bahwa apapun yang aku lalui tidak pernah melebihi kekuatanku. Saudara, pikiran Kristus berkata aku gak perlu melihat sebelum aku percaya. Walaupun aku tidak melihat, aku mau tetap percaya. Saudara, bahayanya orang yang tidak mengatur kecurigaannya terhadap Tuhan. Pikirannya jadi kotor, pikirannya jadi jahat, pikirannya jadi jelek. Saya gak mau itu terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya mau jemaat GSJS. Saya mau jemaat doa pagi. Pikiran kita murni di hadapan Tuhan. Tulis di live chat, pikiran murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, yang ketiga. Mari bersama-sama dengan saya, kita mau baca bersama-sama dengan ayatnya yang ke-20. Dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumah sendiri, maka amanlah segala miliknya. Baca ayat 22, ayat terakhir. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Wow, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar. Ya, yang pertama, jangan curiga dengan Tuhan. Yang kedua, pikiran kita harus memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, supaya kita tidak salah mengerti, kita harus mengenali Tuhan Yesus. Sama-sama tulis di live chat, mengenali Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang ke-22, jika seorang yang lebih kuat. Saudara, kalau sampai kita meragukan bahwa Tuhan itu ada, kalau sampai kita meragukan Tuhan itu baik, maka sebenarnya kita sedang menjadi orang yang tidak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu kuat, Tuhan kita itu maha hadir, Tuhan kita itu selalu maha kuasa. Dia selalu pegang kendali. Jangan pernah lupa itu Bapak Ibu Saudara. Karena orang Kristen, aduh saya sedih sekali. Ya, menjadi orang yang pikirannya aneh-aneh. Kenapa? Kenapa mereka bisa curiga? Kenapa pikirannya bisa jahat? Karena mereka tidak mengerti dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau hari ini masih ada pikiran yang jahat, masih ada ya kecurigaan, artinya saudara perlu mengenali Tuhan Yesus. Selain saudara mengerti kebenaran, selain saudara quote kebenaran, ayo kita belajar mengenali Tuhan Yesus dan sosok pribadinya. Bapak Ibu Saudara, kita bukan cuma belajar perkataannya, tapi kita mengenal siapa pribadinya. Lewat apa? Lewat firman. Saudara, lewat apa? Lewat Injil. Kita bisa lihat pribadi Tuhan Yesus, bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus lewat Injil. Karena itu saya lagi bahas tentang Injil. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan doa pagi semuanya bisa belajar. Supaya jemaat doa pagi semuanya bisa mengerti. Supaya jemaat doa pagi ini bisa sadar. Oh, Tuhan itu gini. Oh, kuasa Tuhan itu gini. Oh, pertolongan Tuhan itu seperti ini. Oh, kuasa Tuhan itu seperti ini. Dia maha kasih. Ayo Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kita harus makin mengenal dan mengenal siapa Tuhan kita. Ada lagunya, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari segala yang kupinta.
Bapak Ibu Saudara, ayo jadilah orang Kristen yang mau mengenal Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, gak ada lagi curiga. Kalau kita mengenal Tuhan, kita gak ada lagi salah mengerti atau bahkan salah paham sama Tuhan. Tetapi kita akan benar-benar bisa menaruh iman kita, bisa menaruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Hari ini kami belajar dari kesalahan orang-orang Yahudi ini. Kami gak mau curiga dengan Tuhan. Kami tidak mau salah paham dengan Tuhan. Kami gak mau punya pikiran-pikiran yang jahat. Bahkan kami tidak mau jadi orang yang tidak mengerti siapa Tuhan. Tapi hari ini kami berkomitmen. Kami membuang semua kecurigaan kami. Hari ini kami mau jadi orang yang punya pikiran Kristus. Bahkan kami mau mengenali Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan kami percaya saat kami melakukan itu, kuasa Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan nyata. Berkat Tuhan kami alami. Bahkan kami akan lihat mujizat-mujizat dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya yang sudah diberkati. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini untuk menutup minggu ini. Jangan lupa ajak teman-teman, ajak keluarga untuk kita bisa ibadah minggu besok. Saya akan khotbah 6 kali. Mulai satu seri khotbah yang baru tentang Roh Kudus. Dan saya gak sabar untuk bisa mengajarkan kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. God bless you. Haleluya. Amin.